Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azza Imtiaz dari kelas PAIB. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga semuanya diberi kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dengan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dalam hati mulai. Ibu absen dulu ya anak-anak. Yang pertama Elisa Ica. Iya, Ahmad Zaki. sakit apa? panas. Suratnya di meja, Bu. Ya. Naura. Di sini, Bu. Zulfa Khairunisa. Hadir. Baik, anak-anak ini yang tidak masuk ada 2 ya. Iya, Bu. Di sini masih ada yang ingat pelajaran minggu kemarin? Lupa, Bu. Lupa? Tidak ada yang ingat sama sekali? Tentang apa, Bu? Ontentik Al-Quran ya, Bu? Ya, pintar sekali Mbak Ica. Oke, kita akan membahas sedikit mengulas lagi ya tentang Ya. Al-Quran. Apa sih pengertian dari Al-Quran itu? Siapa yang tahu secara bahasa dulu? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Ayo Mbak Ica, Mbak Zulfa. Ya, Al-Quran berasal dari kata qara'a yang artinya Pembacaan. membaca. Oke. Sedangkan secara istilah, siapa yang masih tahu ingat? Ayo, Lupa, Bu. ayo Mbak Zulfa, Bu. ingat-ingat ya. Apa? Kalam Allah yang diturunkan kepada malaikat Jibril Ya. dan disampaikan secara mutawatir. Terus Mbak Ica mau menambahi? Lupa, Bu, saya, Bu. Ya, sudah betul tadi jawabannya Mbak Zulfa, tapi kurang lengkap ya. Al-Quran yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad perantara malaikat Jibril, diturunkan secara mutawatir, ditulis berbentuk mushaf, kemudian membacanya berupa ibadah, dimulai dari surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Baik, setelah kita mengetahui pengertian Al-Quran, kemudian apa sih keautentikan dari Al-Quran itu sendiri? Apa yang tahu? Terletak pada mukjizatnya. Ya, benar sekali. Terletak pada kemukjizatan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu tidak bisa ditiru oleh siapapun, walaupun itu sastrawan Arab, walaupun itu orang-orang hebat sekalipun, itu tidak bisa menirukan gaya bahasa di dalam Al-Quran. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran pada materi pembelajaran pada hari ini, yaitu tujuan dan fungsi Al-Quran. Al-Quran ini adalah sebagai sumber hukum yang keberapa? Pertama, Ya, sebagai sumber hukum yang pertama dalam Islam. Di dalam Al-Quran itu sudah mengandung beberapa hukum yang mengatur tentang
tentang hidup manusia, baik dalam akidah, itu ada sejarah, ada akhlak maupun fikih, syariat, apapun sudah ada dalam Al-Quran. Jadi sebagai sumber hukum yang pertama, Al-Quran itu mempunyai tujuan dan fungsi. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril itu sebagai petunjuk atau pedoman manusia. Tujuan dan fungsi Al-Quran yaitu sebagai petunjuk bagi manusia. Karena tadi sudah dijelaskan ya, Al-Quran itu di dalamnya mengatur pedoman atau ajaran serta hukum yang mengatur kehidupan manusia. Banyak ayat yang menjelaskan tentang Al-Quran sebagai petunjuk manusia. Contohnya saja Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Dan ada lagi ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, monggo Mbak Ica dibaca. Ya, dalam ayat tersebut terdapat kalimat hudan lil muttaqin. Lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Yaitu orang yang takut akan ancaman Allah. Berarti dia itu selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian ada lagi petunjuk bagi orang yang beriman. Dalam Quran surah Al-Fussilat ayat 44, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabiy. Qul huwa lilladzina
wa shifaa. Cukup sampai situ saja, yaitu kalimat kulluwa. Illadzina amanu hudan wa shifaa. Pada orang yang beriman. Dari ayat-ayat tadi yang sudah dibaca itu mengandung kesimpulan bahwa fungsi dan tujuan Al-Quran yang terpenting salah satunya yaitu petunjuk bagi manusia, yang mana di dalamnya itu mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dan alam sekitarnya. Jadi jika seseorang itu mempunyai petunjuk dan hidupnya itu benar mengikuti pedoman yang ada dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat. Ya. Tujuan dan fungsi Al-Quran yang terpenting lainnya yaitu sebagai sumber pokok ajaran Islam. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, Al-Quran itu di dalamnya sudah membahas ajaran-ajaran yang lengkap, baik itu yang bersifat mujmal atau global dan tafsili atau ajaran yang terperinci. Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran itu mutlak kebenarannya serta merupakan ajaran yang paling sempurna, di mana Al-Quran itu diturunkan itu menyempurnakan ajaran-ajaran yang ada di kitab sebelumnya. Seperti dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 105 itu menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan itu dalam kebenaran yang hakiki. Mari kita baca Quran surah An-Nisa ayat 105 bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah wa la takun lil khainina khasima. Ya, baik. Yang selanjutnya yaitu Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Ya, di dalam Al-Quran selain menjelaskan tentang hukum, ajaran, syariat, dan yang lain, itu juga berisi tentang peringatan dan pelajaran bagi manusia, di mana Al-Quran kan juga menceritakan kisah-kisah para nabi terdahulu, rasul, dan sebagainya, atau orang-orang yang berada di zaman dahulu. Dalam kisah umat terdahulu, itu ada kisah sebagian orang yang taat kepada Allah, orang yang saleh, orang yang baik. Itu di dalam Al-Quran Allah sudah menjanjikan akan memberikan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Sedangkan pada kisah umat terdahulu yang kafir,
kafir, menentang ajaran Allah dan lain sebagainya, itu Allah juga telah mengancam dengan memberikan azab baik di dunia maupun di akhirat. Dari kisah-kisah umat terdahulu juga berarti kita dapat mengambil peringatan dan pelajaran untuk kita hidup di dunia agar kita mendapatkan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat nanti. Baiklah, Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia itu sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-An'am ayat 92. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. Ya, dalam ayat tersebut sudah jelas ya pada kalimat litunzira sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman kepada akhirat, berarti juga beriman kepada Al-Quran. Jadi dia juga menjaga sholatnya. Baiklah anak-anak, mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang sudah disampaikan tadi? Belum ya. Oke, kalau begitu Ibu punya sedikit kuis tentang materi yang sudah kita bahas tadi untuk menambah sedikit pemahaman dari anak-anak sekalian ya. Baca. Ambil satu orang 4. Silakan dipahami dulu. Nama permainannya itu temukan pasanganku. Silahkan. Yang sudah tahu boleh dipasangkan. Ini sudah yakin jawabannya, tidak ada yang ingin dirubah atau diganti? Sudah yakin? Tidak, Bu. Silahkan diganti kalau yang masih kurang yakin. Sudah yakin, Sudah. Bu? Ya, kita ulas kembali. Al-Quran. Pengertian Al-Quran, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad perantara malaikat Jibril. Ya, ini sudah benar ya. Kemudian kedudukan Al-Quran, sumber hukum yang utama dan pertama dalam Islam. Ini juga sudah benar. Kemudian tujuan dan fungsinya sebagai sumber pokok ajaran Islam, ya, petunjuk bagi manusia, ini juga sudah benar, peringatan dan pelajaran bagi manusia. Ya. Sumber pokok ajaran Islam terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Ayo diingat-ingat kembali, dibuka bukunya. Ini siapa yang jawab tadi? Saya.
Ingat-ingat kembali Al-Baqarah ayat 185 itu dalilnya petunjuk bagi manusia. Yang tukar wujudnya. Ya. Berarti ini berarti yang sumber pokok ajaran Islam Quran surah Al-An'am ayat 92. ingat-ingat lagi ayo. Quran surah An-Nisa. Bentar lagi ya. Berarti ini ya nggak apa-apa. Berarti kurang lebih sudah tahu ya anak-anak. Jadi ingat ya tujuan dan fungsi Al-Quran itu ada 3. Ayo sebutkan lagi apa saja. Ya, kedua. Ya, yang ketiga. Ya, betul. Ya, saya rasa cukup ya materi pada pagi hari ini. Kemudian ya, saya punya cuplikan video sedikit ya mengenai motivasi untuk membaca Al-Quran. Silakan disimak dan diperhatikan. Agar tidak merugi. Sebagian orang malas membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat petunjuk untuk kehidupan di dunia. Sebagian orang merasa tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat pahala yang besar. Sebagian orang merasa tidak sanggup belajar Al-Quran karena sulit katanya. Padahal membacanya sangat mudah dan sangat mendatangkan kebaikan. Membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, Qatadah rahimahullahu ta'ala pernah berkata, Mutarrif bin Abdullah, salah seorang tabi'in, beliau jika membaca ayat ini, beliau berkata, ini adalah ayat orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Dapat disimpulkan dari video yang sudah kalian tonton tadi, yaitu kita sebagai seorang muslim hendaknya lah meluangkan waktu sedikit untuk membaca Al-Quran. Sedikit tapi istiqomah itu lebih baik daripada banyak tapi ya tidak istiqomah ataupun hanya jarang-jarang ya. Jadi sebisa mungkin kita membaca Al-Quran itu minimal lah paling sedikit 1 kali sehari. Walaupun banyak ya alhamdulillah. Ya begitu saja materi yang saya sampaikan pada hari ini. Mungkin ada kekurangan atau yang ingin ditanyakan kembali? Ya ada Bu. Ya sudah cukup. Kalau begitu jangan lupa ya itu yang soal pilihan ganda sama uraiannya dikerjakan. Kita koreksi minggu depan. Halaman berapa Bu? Halaman 93. Isian juga Bu. Ya, isian sekalian. Baiklah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa dulu ya sebelum pulang. Silahkan dipimpin salah satu. Doa mulai. Selesai. Ya, semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Semangat ya anak-anak. Semangat. Lebih keras semangat. Semangat. Ya, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.